0887201003. Saya ingin memenuhi tugas UAS pada mata kuliah penelitian pendidikan sejarah. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan nomor 1 yang B. Yang pertama yaitu model pembelajaran merupakan salah satu hal yang sangat penting di dalam proses kegiatan belajar mengajar untuk menunjang keberhasilan belajar. Proses pembelajaran akan berlangsung baik, menarik, dan dapat memotivasi minat peserta didik, diantaranya karena ketepatan model pembelajaran yang digunakan. Peserta didik akan terbantu dalam proses pembelajaran karena model pembelajaran akan mendorong aktivitas siswa dalam belajar. Model pembelajaran merupakan cara penyajian bahan ajaran yang digunakan guru sebagai acuan dan pedoman belajar pada saat menyampaikan bahan pelajaran pada siswa, baik secara individual maupun secara kelompok. Motivasi belajar peserta didik, sikap belajar, dan membangun kemampuan berpikir kritis serta keterampilan sosial dapat dilakukan dengan menentukan model pembelajaran yang dipilih guru di kelas. Model pembelajaran berisi strategi-strategi guru untuk tujuan tertentu di kelas. Model pembelajaran yang dipilih sangat terkait dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Tujuan pembelajaran merupakan suatu pernyataan yang menggambarkan dan menunjukkan keterampilan penampilan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai sebagai hasil belajar. Pemilihan model pembelajaran interaksi sosial dalam pendidikan karakter ditujukan untuk meningkatkan karakter peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Akan tetapi, pada kenyataannya semua model pembelajaran yang diberikan kepada guru tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mulai zaman dahulu sampai sekarang, siswa tetap memandang pelajaran sejarah Indonesia tetap pelajaran yang paling membosankan. Selanjutnya yang C, penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe to stay terbukti telah membantu kegiatan pembelajaran peserta didik menjadi lebih menarik dan menyenangkan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar yang signifikan. Berdasarkan analisis atau observasi dapat diketahui perkembangan aktivitas peserta didik pada kelas eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe to stay. Awalnya peserta didik merasa bingung karena model pembelajaran yang mereka terima tidak seperti biasanya. Tetapi setelah peneliti memberikan penjelasan tentang model pembelajaran kooperatif tipe to stay secara rinci dan jelas, peserta didik dapat memahaminya. Pada saat proses kegiatan belajar mengajar berjalan, peserta didik ternyata mampu melakukan tugasnya dalam proses pembelajaran kooperatif tipe to stay dengan baik. Peserta didik mampu dalam mendengarkan, menyimak, memahami serta mampu menerangkan kembali materi yang telah didapat dari kelompok yang dikunjungi pada anggota kelompoknya ketika peserta didik kembali ke kelompoknya. Pada dasarnya metode pembelajaran tipe to stay
to stray kembali pada hakikat keterampilan berbahasa yang menjadi satu kesatuan, yaitu membaca, berbicara, menulis, dan menyimak. Ketika siswa menjelaskan materi yang dibahas oleh kelompoknya, maka tentu siswa yang berkunjung tersebut melakukan kegiatan menyimak atas apa yang dijelaskan oleh temannya. Demikian juga ketika siswa kembali ke kelompoknya untuk menjelaskan materi apa yang telah didapat dari kelompok yang dikunjungi. Siswa yang kembali tersebut menjelaskan materi yang dapat dari kelompok lain. Siswa bertugas menjaga rumah, menyimak hal yang dijelaskan oleh temannya. Dan saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Judul saya pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif learning tipe to stray terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran sejarah Indonesia di kelas 10 SMK Antartika 1 Sidoarjo pada tahun pelajaran 2020-2021, yaitu menentukan judul yang akan saya teliti, lalu mengidentifikasi kata kunci topik penelitian. Dengan melakukan penelitian tersebut, saya membutuhkan sumber jurnal, buku, posting, dan lainnya untuk hasil yang relevan. Setelah saya membaca sumber yang terkait dengan judul, saya membuat kajian pustaka dan menyusunnya secara sistematis berdasarkan teori dan konsep penting terkait topik dan variabel penelitian. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jelas sekali ada hubungannya dari awal pelajaran sejarah Indonesia dipandang sebagai pelajaran yang sangat menjenuhkan, lalu guru mengubah materi pembelajaran dengan tipe to stray, maka siswa tidak melulu hanya mendengarkan dongeng dari guru, namun dia ikut serta dalam pembelajaran tersebut. Dan saya rasa sudah, karena di SMK Antartika 1 dominan laki-laki dan cenderung sering bosan dalam pelajaran mendongeng. Jika diterapkan to stray di dalam kelas dan berbaur sesama temannya, maka siswa tersebut turut aktif dalam pembelajaran. Dan saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Teknik pengumpulan data observasi. Observasi sendiri adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun dia juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data observasi cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Metode ini juga tepat dilakukan pada responden yang kualitasnya tidak terlalu besar. Saya rasa belum. Pertanyaan nomor 5. Saya rasa belum karena masih ada kekurangan di proposal penelitian saya. Lalu yang selanjutnya, tidak mempunyai kesediaan folder khusus kegiatan observasi hasil pembelajaran pada model to stray, sehingga saya sempat kebingungan mencari folder observasi maupun referensi jurnal yang sudah saya temukan di internet yang sekiranya cocok dengan judul yang saya teliti. Lalu pada saat saya meneliti kondisi pembelajaran sejarah Indonesia kelas 10 saat ini, pada awalnya mata pelajaran sejarah merupakan mata pelajaran yang sangat membosankan bagi siswa karena pada pembelajarannya tidak dapat tantangan dan tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, menjadikan pembelajaran ini menjadi bermakna. Lalu, pembelajaran secara simpel dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Lalu,
model yang bisa digunakan dalam proses belajar interaktif, namun pemakaian metode pembelajaran pada umumnya masih terpaku pada satu metode saja yang tidak membuat peserta didik mengalami kejenuhan dan kebosanan dalam proses belajar. Lalu di sini guru menciptakan pembelajaran yang aktif dan kreatif guna meningkatkan kreativitas, keaktifan peserta didik dalam belajar sejarah Indonesia. Dan pada model pembelajaran Tustre adalah semua anggota kelompok menjadi aktif untuk meningkatkan mereka untuk memahami yang didiskusikan karena akan disampaikan kepada temannya dari kelompok lain. Itu tahap stay, dan yang tahap stray adalah dari kelompoknya sendiri. Dan guru memotivasi peserta didik agar kegiatan membaca dan bertukar pikiran guna mengembangkan pengetahuan dalam pembelajaran yang diperoleh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum